Panggilan beribadah. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk datang ke hadirat Allah dan beribadah bersama dalam kasih-Nya yang mempersatukan kita. Marilah dengan penuh rasa hormat kita memuji dan menyembah Allah yang Maha Kuasa. Bernyanyilah haleluya, amin. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka. Pada ibadah minggu ini kita merenungkan tema Kita adalah Saudara. Dengan tema ini kita diajak untuk menghayati makna hidup persaudaraan baik dalam lingkup keluarga maupun dalam persekutuan orang percaya. Untuk membangun persaudaraan sejati diperlukan kesediaan kita untuk menjadikan kehendak Allah sebagai tuntunan hidup bersama dan menjalaninya dengan penuh ketaatan. Dengan membangun persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus, kita juga terbuka untuk saling memulihkan dan saling berkarya mewartakan kabar baik Kristus. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta.
Mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita. Allah yang Maha Baik, dengan kerendahan hati kami menghadap Engkau untuk mengaku dosa kami. Dalam kehidupan yang kami jalani sehari-hari, kami belum mengikuti kehendak Tuhan dengan konsisten. Ajakan untuk menyatakan kasih kepada saudara-saudara kami terkadang masih kami abaikan. Kami lebih mengikuti kehendak kami sendiri, sehingga kasih-Mu tidak terpancar melalui tutur kata dan sikap hidup kami. Ampunilah kami ya Allah, jika hati kami masih diliputi dengan kebencian, iri hati, amarah, dan bahkan rasa dendam. Kiranya Engkau juga berkenan menyucikan. Biarlah hati kami diisi dengan tekad untuk menyenangkan Engkau, dan dengan kerinduan untuk selalu membangun persaudaraan dalam ikatan kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Bagi semua orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya dalam Amsal 10 ayat 16-17. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita masuk di dalam doa. Pada hari ini, kami mengucap syukur karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami masih diizinkan hidup dan berkarya. Dan di dalam karya-karya yang boleh kami lakukan, biarlah karya-karya itu boleh dirasakan dan hidup di tengah kehidupan kami. Karena itu, biarlah Roh Kudus saja yang berkarunia, yang pada hari ini membukakan mata hati kami, supaya kami boleh memandang keajaiban firman Allah dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Karena itu, berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 8-15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seru
Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu-lah pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak yang lakukan pembebasan, Dia yang kan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Namun karena kami memilih roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita bumi ini bongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi.
Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mendengar pernyataan seseorang seperti mengatakan demikian. Oh, dia adalah sepupu dari kakak ipar sepupu saya. Atau dia adalah cucu dari kakek nenek pihak laki-laki dan seterusnya. Hubungan kekerabatan dalam dunia timur menunjukkan kedekatan. Karena masih ada orang-orang yang mengingat, menurunkan kisah-kisah itu atau catatan-catatan tentang keluarga kita. Begitulah sebuah keluarga pada awalnya terbentuk dari pribadi-pribadi, kemudian membentuk keluarga, akhirnya membentuk sebuah koloni keluarga. Bahwa hubungan yang ada ini, orang mengatakan kemudian bahwa hubungan persaudaraan itu bagaikan darah dan air. Bahwa darah lebih lekat daripada air. Dalam artian bahwa kalau hubungan persaudaraan itu tidak akan pernah putus. Namun hubungan pertemanan, persaudaraan dengan teman itu bagaikan air, cepat hilang. Karena itu orang-orang kemudian mengatakan apabila darah lebih kental dari air. Benarkah demikian? Banyak peristiwa hubungan kekerabatan justru runtuh karena hilangnya penghargaan terhadap suasana atau relasi hubungan persaudaraan itu sendiri. Bahkan kita juga mendapati banyak guyonan-guyonan. Salah satunya adalah jangan mau dianggap saudara. Kalau dianggap saudara nanti tidak dibayar dalam relasi pekerjaan. Nah, lekatnya darah atau cairnya air tidak dapat menjadi standar sebuah hubungan persaudaraan. Kita tidak memungkiri bahwa begitu banyak kasus di muka bumi ini yang menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan itu bisa patah, bisa putus, bisa terhilang karena duka ataupun permusuhan akibat harta, akibat kekuasaan, akibat hubungan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan pasangannya. Nah, masalah-masalah klasik ini akan terus menggema kalau tidak ditempatkan pada tempatnya dan kita memiliki nilai-nilai untuk mengatakan di mana hartanya harusnya bagaimana mengelola, di mana kekuasaan harusnya bagaimana mengelola etikanya, termasuk ketika seseorang memiliki relasi hubungan laki-laki dan perempuan, bahwa di dalam keluarga kita mengenal monogami, tidak ada perempuan lain atau laki-laki lain di dalam
hubungan atau relasi. Kita melihat juga bahwa Alkitab memberikan kepada kita contoh-contoh bagaimana Saul lebih memilih harta daripada mengikuti perintah Tuhan. Karena itu gelar kerajaannya akhirnya dilepas. Dia tidak lagi mendapatkan status raja. Status itu kemudian menjadi milik Daud. Kekuasaan, siapa tidak tertarik dengan kekuasaan? Absalom pun tertarik dengan kekuasaan. Dia sengaja untuk melawan ayahnya Daud agar dia dapat menguasai kerajaan Israel. Lalu Daud sendiri bagaimana terhadap wanita? Meskipun dia memiliki istri, ternyata dia masih menginginkan istri Uria, yaitu Batseba, dengan cara membunuh Uria. Ini adalah contoh-contoh bagaimana harta tahta dan juga relasi dengan laki-laki dan perempuan bila tidak ditempatkan pada tempatnya, maka akan merusak hubungan persaudaraan. Saudara-saudara yang dikasihi, di dalam kehidupan kita juga mengenal apabila kita bekerja atau sedang wawancara kerja, ada norma-norma yang diterapkan di dalam budaya kita. Yang pertama, seberapa jauh kita dapat dipercaya atau mendapat kepercayaan. Hal yang kedua adalah seberapa jauh dalam relasi dengan kepercayaan itu kita memiliki nama baik atau menjaga nama baik kita. Yang ketiga, di dalam pekerjaan juga kita diingatkan selain kepercayaan, selain nama baik, kesetiaan. Budaya dapat menjadi stabilizer dalam kehidupan kita. Nah, selain membudayakan kepribadian yang baik, dapat menjaga nama baik, dapat diberi kepercayaan seperti tadi dan setia, maka apa yang menjadi landasan bagi kita untuk membangun formasi spiritual yang kokoh, baik dalam relasi dengan Tuhan maupun dalam persekutuan dengan umat beriman dan juga sesama manusia. Bacaan kita pada hari ini yang pertama adalah kitab Kejadian, kisah kejatuhan Adam dan Hawa, membawa kepada kita pada pemahaman bahwa dosa membuat hubungan relasi manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Padahal Allah menciptakan manusia baik adanya. Namun ketika manusia yang dicipta ini melakukan kesalahan dan pelanggaran pada perintah Tuhan, yang terjadi adalah manusia bersembunyi. Dan Allah yang memiliki inisiatif untuk mengembalikan, memulihkan relasi itu, Allah bersedia untuk mencari manusia. Dan di dalam relasi inilah, ketika relasi manusia dengan Tuhannya rusak, maka yang selanjutnya relasi antara Adam dan Hawa juga rusak. Karena ketika Tuhan bertanya, siapa yang melakukan ini? Maka mereka saling menunjuk. Adam menunjuk Hawa, Hawa menunjuk ular. Dan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak nyaman. Karena rusak semua hubungan yang ada. Kepercayaan dari Tuhan yang tidak dikelola dengan baik oleh manusia akhirnya berdampak. Padahal awalnya Adam merasa bahwa Tuhan menciptakan binatang-binatang dan tidak ada yang sepadan dengan dia. Dan di saat dia tidur, Tuhan kemudian yang tahu kebutuhannya memberikan Hawa kepadanya sebagai teman yang sepadan. Bagaimana mungkin setelah relasi yang dibentuk tercipta antara Adam, Hawa, dan Tuhan, justru relasi manusia ini menjadi rusak ketika mereka merusakkan kepercayaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari Adam dan Hawa ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa formasi spiritual kita, bentukan spiritual kita itu diawali dengan kesediaan umat untuk melakukan rekonsiliasi dalam persekutuan dengan Tuhan. Inisiatif rekonsiliasi dari Tuhan, tetapi umat juga diminta inisiatifnya untuk menjawab. Karena Tuhan mencari, Tuhan memberi pengampunan, dan manusia mau datang dan mengaku kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan umat juga di dalam rekonsiliasi ini diminta untuk menjaga kepercayaannya yang telah Tuhan beri di dalam kehidupannya, termasuk hidup sehari-hari. Ringkasnya, hubungan sehat dengan Tuhan akan membuat hubungan antara diri kita dengan kita sendiri dan juga dengan sesama. Dan orang-orang di sekitar kita juga sehat. Karena itu, formasi spiritual pertama adalah sehatkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang berikutnya adalah
di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 20 hingga 35, Yesus mengawali perjalanan pelayanan bersama ke-12 rasul yang di perikop sebelumnya dia pilih sendiri. 12 rasul ini Tuhan siapkan untuk bersama-sama dia melakukan pelayanan. Namun ketika mereka masuk ke dalam sebuah rumah, dan ternyata Yesus selalu mengingatkan kepada kita bahwa formasi spiritual itu tidak pernah jauh-jauh dari rumah tangga. Dan Yesus masuk di dalam rumah yang artinya adalah keluarga. Nah, di dalam oikos atau rumah atau keluarga ini, Yesus dikerumuni oleh banyak orang yang tertarik mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kesempatan makan yang untuk menguatkan tubuh jasmaninya ketika dia melakukan pelayanan pun dikatakan oleh Alkitab tidak sempat. Dan di tengah situasi tidak sempat makan, Yesus masih mendengar rumor, bahkan dia diberi pernyataan langsung saat itu, saudara-saudaranya, kaum keluarganya hendak datang mengambil dia. Karena dia dianggap tidak waras dengan apa yang dia lakukan. Ditambah lagi, orang-orang atau ahli Taurat saat itu menyatakan bahwa Yesus ini terkena pengaruh Beelzebul. Atau Yesus ini dirasuki roh jahat, sehingga dia memberitakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang seharusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Yesus mendapatkan hantaman masalah secara beruntun dan bersama-sama. Dan itu tentunya tidak nyaman dalam kondisi lapar, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau kita lapar, kita mendapat masalah, kita bisa marah, kita bisa emosi. Tetapi mari kita lihat apa yang menjadi sikap Yesus. Karena formasi spiritualnya dengan Tuhannya sungguh sangat dekat. Ketika kita berbicara tentang Yesus, ketika kita melihat pelayanan Yesus, Yesus tidak pernah sendiri. Yesus bersama dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Dan Yesus juga bersama dengan Roh Kudus, Roh yang membawa kepada kebenaran. Kebersamaan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus inilah kunci yang membuat Yesus kuat menghadapi masalah yang datang secara bersama-sama. Karena kelekatan itu tidak dapat dihancurkan oleh siapapun juga. Persekutuan antara Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus tidak tergoyahkan. Karena itu kita perlu terus mendekat kepada Tuhan dalam segala waktu. Karena dengan mendekat kepada Tuhan, maka kita mendekat kepada Yesus dan juga mendekat kepada Roh Kudus. Itulah kekuatan utama kita. Lalu bagaimana dengan tuduhan ahli-ahli Taurat bahwa Yesus kerasukan Beelzebul atau kerasukan roh jahat? Yesus dapat mematahkan dengan memberikan kepada mereka perumpamaan-perumpamaan yang jelas ingin mengatakan bahwa bila sebuah kerajaan terpecah-pecah, tidak akan bertahan. Demikian juga bila rumah tangga terpecah-pecah, tidak akan pernah tahan. Karena iblis tidak dapat melawan iblis. Atau kita bisa mengatakan, masa Yesus mengusir dirinya sendiri? Karena Yesus ini satu dan tiga dan satu. Dalam Allah Bapa, dalam diri Yesus sendiri, dan dalam Roh Kudus. Dan itu adalah kesatuan yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan. Lalu kita juga melihat bahwa Yesus menggambarkan ketika ada seorang yang kerasukan setan, itu bagaikan ada orang kuat yang memiliki harta kekayaan. Dan bagaimana caranya kita bisa mengambil hartanya? Yaitu orang kuat ini harus diikat dulu. Itulah cara Yesus untuk melumpuhkan atau menyembuhkan seseorang yang rumahnya dimasuki oleh orang lain. Dan orang lain justru menjadi kuat di sana. Dan Yesus ingin memulihkan kondisi orang-orang yang kerasukan setan ini dan membebaskannya. Sehingga rumah dan kehidupan orang tersebut dapat dipulihkan. Yesus melakukan pengusiran dengan kuasa Roh Kudus yang menyatu di dalam dirinya bersama Allah Bapa. Apabila orang-orang yang melihat karya Yesus dengan mata kepalanya sendiri tidak dapat mempercayai apa yang Yesus lakukan dalam karya Roh Kudus tersebut, yaitu ketika Yesus membebaskan dan memulihkan orang yang kerasukan tersebut, namun justru menuduh seperti ahli-ahli Taurat bahwa Yesus kerasukan setan, maka sama artinya dengan mereka tidak percaya atas karya Roh Kudus, yang artinya menghujat Roh Kudus, dan itu adalah dosa kekal yang tidak terampuni. Hal sikap anggota keluarga terhadap pelayanan. Bagaimana di dalam ayat 21 dan ayat 31 kaum keluarga Yesus, ibu Yesus dan adik-adik Yesus mencoba untuk memisahkan Yesus dengan tugas pelayanan yang diemban Yesus.
sedekat-dekatnya darah, semelekat-lekatnya darah, ternyata tidak pernah menjadi jaminan sebuah persekutuan yang indah. Mereka justru tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka justru percaya kepada omongan orang banyak dan menganggap Yesus tidak waras. Mereka khawatir dan takut dan mencoba mengambil Yesus agar Yesus tidak dibunuh, karena Yesus menurut mereka dalam tanda kutip gila. Mereka justru menerima penilaian orang-orang yang mengatakan hal-hal negatif terhadap Yesus, daripada mempercayai kuasa yang Yesus lakukan dalam pelayanan-pelayanannya dan mereka melihatnya sendiri. Karena itu Yesus memberikan penegasan kepada keluarga dan orang banyak yang mengelilinginya, bahwa hubungan keluarga tidak akan pernah berubah. Namun hubungan persekutuan dengan Yesus adalah persekutuan yang melebihi hubungan darah. Dan persekutuan dengan umat beriman ini sama, bahwa esensinya seperti yang Yesus sampaikan di dalam ayat-ayat yang saya akan bacakan ulang untuk Bapak Ibu Saudara. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi formasi spiritual sebuah persekutuan adalah melakukan kebenaran secara bersama-sama, yaitu melakukan kehendak Allah bagi dunia dalam persekutuan yang melampaui relasi hubungan darah. Karena hubungan di dalam persekutuan yang erat dekat ini tidak pernah bisa terputus, karena hubungan ini ada di dalam nama Bapa, Yesus, dan juga Roh Kudus. Dari bacaan Kejadian dan Injil hari ini, maka kita diharapkan untuk memiliki formasi spiritual, bentukan spiritual yang kuat untuk meneguhkan persaudaraan kita. Yang ingin mengatakan sesuai tema kita hari ini adalah kita adalah saudara. Yang pertama adalah kita diminta untuk memiliki kesediaan melakukan rekonsiliasi dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, segeralah mohon ampun kepada Tuhan. Perbaiki hubungan, jangan menjauh atau justru meninggalkan Tuhan. Bila hubungan dengan Tuhan dekat dan sehat, maka kita memiliki persekutuan yang sehat. Karena ketika bersekutu dengan Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, maka diri kita sehat, hubungan kita, relasi kita dalam persekutuan sehat, dan relasi kita dengan sesama kita juga sehat. Dan di dalamnya kita diminta untuk menjaga kepercayaan yang Allah berikan kepada kita dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalankan karya Allah di tengah dunia. Maka bila kita menghadapi masalah, ingatlah, hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Maka kita akan dapat merasakan anugerah penyertaan yang luar biasa yang akan membangkitkan semangat hidup kita. Jadi ketika ada di dalam kendala masalah, godaan dan cobaan, ingatlah apa yang telah Tuhan beri untuk kita. Sehingga kita akan makin diteguhkan, dikuatkan, dan ingat bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah ketika kita diminta, ketika kita diberi kepercayaan untuk melakukan kebenaran secara bersama-sama bagi dunia, melampaui hubungan darah, maka kita juga diminta untuk membuka relasi sebagai umat Tuhan, adalah umat yang terbuka dalam relasi. Ketika kita menolong orang, tidak perlu melihat agama, ras, suku, budaya apa yang dia pakai. Bahkan dalam situasi pandemi, kalau Bapak Ibu melihat televisi akhir-akhir ini, ada orang-orang muda yang memiliki gerai baju. Gerai baju yang dia miliki ini bukan untuk dijual dan mencari uang, tapi dia mengumpulkan banyak orang untuk mengirimkan baju pantas pakai yang dia rapikan, dibuat cantik dalam gerai-gerai, dan dia mempersilahkan orang-orang yang kesusahan di dalam situasi pandemi ini untuk mengambil baju-baju tersebut dengan gratis. Sesuatu yang luar biasa di tengah pandemi. Dia memiliki kesulitan, tapi dia mau berbagi, bahkan mengumpulkan orang yang memiliki baju-baju pantas pakai, dan dia rapi-rapikan, bukan sekedar dilipat atau dibungkus, tapi dia betul-betul membuatnya seperti orang berjualan di toko-toko dengan gerai yang begitu baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap-sikap seperti inilah yang diperlukan di tengah dunia dan perlu diapresiasi karena kita bersedia berbagi. Karena itu, di dalam relasi-relasi kita dengan Tuhan dan sesama,
kita bisa mengatakan bahwa kita hidup ataupun kita adalah saudara. Ketika formasi atau relasi kita dengan Tuhan kita betul-betul sehat. Dan relasi atau kepercayaan yang sehat ini kita wujudkan dalam relasi kita dengan sesama dan saudara seiman. Karena itu umat yang dikasihi Tuhan, mari kita wujudkan kasih persaudaraan ini dengan landasan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Diawali dari relasi kasih antara anggota-anggota keluarga dan berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, pada hari ini kami bersama-sama datang menghadap kehadirat Tuhan. Dan kami rindu ya Bapa, terus diperlengkapi, terus dikuatkan, dan terus diteguhkan di dalam memasuki dunia pandemi tahun kedua ini. Kami meyakini dampak-dampak yang ada sudah mulai berkurang, karena Tuhan bersedia untuk meringankan kami. Namun ingatkan kami selalu untuk senantiasa dekat kepada Tuhan, menjaga relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga hidup dari rohani kami makin baik dan hidup jasmani kami juga ikut menjadi baik. Karena apa yang berasal dari hati akan keluar di dalam kehidupan sehari-hari, mewujud dalam sikap, tutur kata, dan tindak tanduk kami. Karena itu perlengkapilah kami supaya kami boleh memiliki relasi yang terus sehat bersama Tuhan dan relasi yang terus sehat bersama dengan saudara seiman dan juga sesama kami manusia. Bapak, kami juga rindu berdoa bagi program vaksinasi dalam rangka meringankan pandemi di Indonesia. Berikanlah kepada kami orang-orang yang ada pada saat ini memiliki hati yang siap dan senantiasa sabar untuk mendukung program pemerintah ini. Dan berikanlah kepada pemerintah kami baik dari pusat hingga daerah hati yang takut akan Tuhan dan bersedia untuk mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Kami juga rindu berdoa ya Bapak bagi penyelesaian masalah-masalah gereja, khususnya perizinan gereja. Kami percaya ya Bapak, kerinduan kami adalah hadir di tengah masyarakat dalam damai sejahtera. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami untuk terus berkarya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang melakukan tugas tanggung jawabnya, khususnya bersedia untuk mengutamakan kepentingan orang banyak sebagai para medis yang sedang memulihkan saudara-saudara kami yang masih terdampak COVID ataupun terkena COVID. Kiranya Tuhan ringankan bebannya. Bersama segenap komisi yang ada di GKI Jatibening Indah Bekasi, aktivis, simpatisan pendeta maupun calon pendeta, penatua beserta keluarga masing-masing. Biarlah kami boleh berkarya saling menopang dan mendukung untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan GKI Jatibening Indah Bekasi. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang karena usia sehingga lemah tubuh, Tuhan boleh kuatkan imannya. Bagi mereka yang bersyukur atas hari ulang tahun ataupun hari pernikahan, Tuhan juga boleh mengingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur. Bagi mereka yang memilih hidup sendiri ataupun menjadi janda, duda, yatim piatu, Tuhan juga boleh pakai kami untuk menolong, menghibur, menguatkan. Dan bagi mereka yang membutuhkan pasangan hidup ataupun status dan fungsi sosial lebih baik, pendidikan yang lebih baik lagi, mengharapkan seorang anak atau kehadiran seorang anak, biarlah terjawab indah pada waktunya.
Dan kami naikkan juga doa-doa ini bersama pergumulan jemaat GKI Jati Bening Indah Bekasi di dalam Kristus Tuhan, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang akan kami naikkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur atas segala berkat dan dari Tuhan melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyatakanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun pemberian langsung melalui kantor gereja. Mari berdoa. Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menerima berkat dari-Mu. Kami pun rindu untuk memberikan persembahan sebagai bentuk bakti dan ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami, ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan
memiliki persekutuan yang sehat dengan Tuhan. Karena persekutuan yang sehat akan membuat hidup kita juga sehat, termasuk relasi kita dengan Tuhan dan sesama orang beriman maupun sesama manusia. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya.